seorang wartawan menanyakan saya, apakah Pak Samuel tidak melanjutkan proses hukum? Saya jawab wartawan, dari mana uang saya untuk mengontrak seorang pengacara tingkat Jakarta? Keadaan kami tinggal di desa begini. Jadi doa saya waktu itu dijawab oleh Tuhan. Halo semuanya, baru-baru ini salah satu wartawan televisi swasta bertanya kepada Bapak Samuel Huta Barat, ayahanda dari almarhum Brigadir Joshua. Sebenarnya menurut keluarga Bapak Samuel dan Ibu Rosti katanya orang yang paling berperan membantu sehingga proses ataupun kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua terbuka sampai saat ini. Coba Bapak bisa jelaskan atau ceritakan kepada kami yang ada saat ini. Kami juga ingin tahu Pak Samuel, mungkin Ibu Rosi Manjuntak, siapa sebenarnya yang menurut keluarga Pak Samuel dan juga Ibu yang paling membantu begitu berperan besar hingga saat ini, sejauh ini perjalanan kasus pengungkapan kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Di pada saat ada persoalan ini kami dengar di Jambi, awalnya saya pasrah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan menurut keyakinan saya. Di waktu saya merasa bingung melihat keadaan ini, sempat di Jambi seorang wartawan menanyakan saya, apakah Pak Samuel tidak melanjutkan proses hukum? Saya jawab wartawan, dari mana uang saya untuk mengontrak seorang pengacara tingkat Jakarta? Keadaan kami tinggal di desa begini. Jadi doa saya waktu itu dijawab oleh Tuhan. Diturunkan Tuhanlah seorang pengacara yang namanya Bapak Komarudin yang tanpa pamrih membantu kami. Tidak ada kami bayar sepeser pun Pak Komarudin ini. Maya Pak Komarudin yang selalu mengorbankan pikiran, materi terhadap kami. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Samuel Huta Barat, bagaimana sejarahnya berjumpa dengan pengacara Bapak Kamarudin Simajuntak menjadi tim kuasa hukum keluarga untuk membela kasus perkara meninggal anaknya Yosua Huta Barat. Dan dari wawancara yang disampaikan di sini bahwa Bapak Samuel awalnya pasrah, tapi tengah-tengah kepasrahan itu beliau tetap tidak lupa berdoa memohon pimpinan Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan membukakan jalan melalui Bapak Kamarudin Simajuntak menjadi tim kuasa hukum keluarga. Tapi kalau saya ikuti juga sidangnya, ketika ditanya oleh jaksa pada waktu itu, kalau tidak salah namanya Ibu Erna, bagaimana sejarahnya bisa berjumpa dengan Bapak Kamarudin menjadi tim kuasa hukum. Di sana juga dikasih tahu Bapak Samuel melalui Facebook. Ketika waktu itu Bapak Kamarudin Simajuntak membuat status di Facebook dan itu dikomentari oleh salah satu keluarga, kalau tidak salah Ibu Sanggam Sianturi, bahwa itu adalah beremu tulang gitu loh. Nah, hati Bapak Kamarudin pun bergejolak ya, pengen membela siapa ini gitu loh, karena kasus Berek. Terus yang kedua polisi tembak polisi seperti itu. Dan kalau kita lihat semuanya memang tidak mungkin ya, karena kita tahu betul Bapak Kamarudin Simajuntak adalah pengacara ibu kota yang notabene adalah pengacara yang punya nama terkenal begitu. Memang sebelum ada peristiwa kasus Brigadir Joshua Huta Barat ini, Bapak Kamarudin adalah pengacara. Ada beberapa kasus yang ditangani, ya nggak usah saya sebutkan, Bapak Ibu teman-teman sudah tahu. Nah, secara manusia tidak mungkin ya untuk menyewa, apalagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Samuel, kami tinggal di desa. Artinya keadaannya begitu sederhana. Tapi itulah ajaibnya Tuhan, itu luar biasa ya. Di tengah-tengah kepasrahan umatnya, disitulah Tuhan tunjukkan jalan melalui Bapak Kamarudin Simajuntak sehingga menjadi pengacara keluarga. Dan luar biasa lagi, tidak dibayar kan? Tidak dibayar sepeser pun tidak. Bahkan Bapak Kamarudin yang mengeluarkan waktu, tenaga, bahkan materi. Ya kalau saya katakan berapa kali Bapak Kamarudin dengan tim ke Jambi, balik lagi ke Jakarta, itu kan butuh biaya yang cukup besar, akomodasi, semua itu ditanggung oleh Bapak Kamarudin dengan tim. Luar biasa memangnya pengorbanannya untuk membela masyarakat
yang dalam kesulitan, haknya semacam ditindas seperti itu. Tapi disitulah luar biasa sosok dari Bapak Kamarudin Simajuntak. Nah, saya teringat satu firman Tuhan. Di sana dikatakan, lebih daripada yang kamu doakan dan pikirkan, Tuhan sediakan bagi kamu. Ya, karena apa? Bapak Samuel berdoa, Tuhan tolong, dia pasrah. Nah, di saat itu juga Tuhan membela lebih dari apa yang dia doakan. Bayangkan, coba kalau tidak ada Bapak Kamarudin, bagaimana kasus ini? Apakah bisa terbuka? Itulah luar biasa itu, doa itu begitu besar kuasanya. Oleh sebab itu, teman-teman, Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa. Selagi kita masih hidup, ya, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Andalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar bagi orang yang mencari. Mau agama apapun dia, ya, yang punya Tuhan, tetap ada Allah pencipta dunia beserta segala isinya. Hanya kepadanya lah kita meminta, berlindung dan berdoa. Kiranya sampai sini dulu video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.